Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 38 keluarlah. Setelah mencapai alam Lingqi, Luye menemukan hal yang sangat menarik, yaitu persepsinya terhadap energi spiritual di lingkungan sekitarnya menjadi lebih tajam. Energi spiritual di medan perang Lingqi jauh lebih kaya daripada di dunia luar. Di dunia luar, bahkan jika Luye sedang berlatih, dia tidak dapat mendeteksi keberadaan energi spiritual. Dia pada dasarnya dapat merasakan energi spiritual di sekitarnya. Sekarang 9 lubang membentuk aliran, Luye menemukan bahwa meskipun dia tidak menyadarinya secara sadar, selama dia berkonsentrasi sedikit, dia dapat dengan jelas merasakan aura langit dan bumi di sekitarnya. Tidak diragukan lagi, ini merupakan kemajuan besar. Apakah ini berarti saya dapat menghirup energi spiritual untuk berlatih? Luye berpikir dan menjadi bersemangat. Jika ini benar, maka kultivasinya di masa depan akan jauh lebih lancar. Cobalah sekarang. Setengah jam kemudian, Luye menggelapkan wajahnya dan menghentikan latihannya. Situasinya sama seperti sebelumnya, saya tidak tahu apa yang terjadi dengan tubuh saya. Sulit untuk mengarahkan energi spiritual langit dan bumi ke dalam tubuh saya setengah untuk mengembangkan lubang ke-10 ke kondisi penuh. Sepertinya ada alasan kenapa aku mendapatkan hasil Ye saat aku menguji bakatku sebelumnya. Tetapi pada saat ini, Luye juga secara samar-samar menyadari bahwa cara para beku menghirup dan mengeluarkan energi spiritual tidak berarti menelan dengan mulut mereka, tetapi dengan tubuh mereka para beku melakukan ini. Semacam nafas yang indah, menarik energi spiritual langit dan bumi ke dalam tubuh, mengubahnya menjadi kekuatan spiritual beku. Namun, dia benar-benar tidak bisa menggunakan metode latihan ini. Berdiri, Luye merasa sudah waktunya untuk keluar dan melihat-lihat. Lebih dari sebulan yang lalu, saya dikirim ke medan perang Lingqi oleh pemimpin. Saya cukup beruntung tinggal di hutan ini. Saya tidak bertemu musuh yang sangat kuat untuk waktu yang lama, masalah juga terbunuh. Tapi hidup tidak selalu seberuntung itu. Jika dia terus bersembunyi di sini, dia akan selalu bertemu dengan biksu yang kuat dan tidak ada duanya, dan pada saat itu dia tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan. Dalam lebih dari sebulan, dia berkembang dari seorang biksu dengan 3 lubang ke tingkat pertama Lingqi saat ini. Dia juga membuka 10 lubang, yang merupakan pertumbuhan yang sangat besar. Tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat kultivasinya masih sangat rendah, namun jika dilengkapi dengan jimat yang diberikan oleh sang master, ia masih dapat memiliki beberapa kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Mengenai kemana harus pergi. Aku harus menemukan harimau besar dan gadis itu. Aku mendengar berita menarik dari gadis itu sebelumnya. 2 hari kemudian, Luye menemukan harimau seputih salju tertidur di tanah di dalam gua. Tapi begitu dia masuk, bayangan tembus pandang melayang keluar dari harimau itu. Apa yang kamu lakukan? Itu adalah Yiling yang menyebut dirinya Yi. Pria ini terlihat sangat lemah ketika dia pergi hari itu. Hampir 10 hari telah berlalu, dan tubuhnya masih tembus cahaya dan tidak dapat membentuk tubuh yang kokoh. Tampaknya kerusakan sebelumnya memang tidak ringan. Begitu ada gerakan di sisinya, Dahu yang tertidur segera bangun, berdiri dan meraung ke arah Luye. Luye tidak masuk ke dalam untuk menghindari gangguan pada roh dan harimau. Terlebih lagi, dengan kehadiran Tian Jizhao, dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap pasangan ini. Jangan panik, aku datang ke sini hanya untuk menanyakan beberapa pertanyaan. Apa yang kamu tanyakan? Yi menatapnya. Saya mendengar Anda berbicara tentang kota King Yunfang sebelumnya. Bisakah Anda memberitahu saya secara detail? Anda ingin pergi ke kota King Yunfang? Tepat sekali. Juga tidak bertahan lama. Luye hampir membunuh semua binatang di sekitar sini. Mengonsumsi obat-obatan dan berkultivasi adalah sumber kebahagiaan. Kota King Yunfang adalah tempat para biksu berkumpul untuk berdagang mendapatkan beberapa pil ajaib untuk dimakan. Paling buruk, dia bisa membuka matanya. Sejak dia memasuki dunia latihan spiritual, dia telah bekerja secara tertutup. Ini bukanlah hal yang baik. Itu saja. Yi memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak, lalu menjulurkan lidah ke arahnya dan berkata, aku tidak akan memberitahumu. Jika kamu ingin tahu, carilah sendiri. Banyak keluhan dari Luye sebelumnya, Yi bagaimana kamu bisa bekerja sama dengannya dengan patuh? Sekarang, terikat oleh sumpah Tianji, selama dia dan Dahu tidak mengambil inisiatif untuk memprovokasi dan menyakiti Luye, Luye tidak bisa berbuat apa-apa padanya, jadi mengapa mereka harus takut? Luye menatapnya dengan mantap sejenak, lalu berbalik dan pergi. Ini membuat Yi sedikit tidak terduga. Dia tidak menyangka Luye berjalan begitu rapi. Setelah sedikit ragu, dia bergoyang dan melayang ke sisi Luye, dan berkata, tapi jika kamu bisa memohon padaku, jika demikian, mungkin aku akan memberitahumu jika suasana hatiku sedang baik. Luye meliriknya dan merasakan karakter buruknya. Tolong cepat mohon padaku.
Jika kamu tidak memohon padaku, aku tidak akan memberitahumu. Kalau tidak. Yi tersenyum dan terbang bolak-balik di depannya, bahagia seperti kupu-kupu kecil. Katakan kamu salah, aku akan memaafkanmu. Lu Ye berhenti, mengeluarkan pedang panjang dari tas penyimpanan di pinggangnya, dan perlahan menghunusnya. Apa yang kamu lakukan? Yi begitu ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat, dia segera menyingkir dan bersembunyi di balik harimau besar yang mengikutinya. Sudah kubilang, kamu disumpah untuk dibatasi oleh rahasia surga dan kamu tidak boleh bertindak sembarangan, jika tidak kamu pasti akan mati tanpa tempat pemakaman. Yi menjulurkan kepala kecilnya dari belakang dahu dan memperingatkan dengan tegas. Lu Ye mengabaikannya dan mengarahkan pedangnya ke kehampaan di depannya. Energi spiritual mengalir ke dalam kamarnya. Cahaya di pedangnya menyala dan dia bergumam pelan, memutuskan. Mulai hari ini, bunuh 10 binatang setiap hari sampai tidak ada lagi binatang buas di daerah ini. Lu Ye berkata dengan suara nyaring. Setelah selesai berbicara, dia menyentuh perutnya, aku lapar. Pedang panjang terhunus. Lu Ye melangkah maju. Yi terkejut sesaat, lalu ekspresinya berubah pahit. Dahu menoleh ke arahnya dan memutar matanya secara manusiawi. Kakak senior, tolong tetap di sini. Teriak Yi sambil mengejar Lu Ye. Setelah membakar dupa, di bawah pohon besar, Lu Ye melihat pola seperti grafiti di tanah, dan Yi menunjukkan arah di depannya, ini adalah Gunung Qingyun, dan kota di kaki gunung itu adalah kota Qingyun, milik kita lokasinya ada di sini. Jika Anda pergi ke timur dari sini, Anda akan menyeberangi sungai kecil setelah 20 mil. Setelah 10 mil lagi, Anda akan mencapai hutan bebatuan. Setelah 20 atau 30 mil lagi, Anda akan mencapai Qingyun Fang kota. Lu Ye mengerutkan kening dan berkata dengan tidak sabar, katakan saja padaku kemana harus pergi, jangan bicara tentang tenggara, barat laut. Lewat sini.